Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi persamaan trigonometri. Lebih khusus untuk part 7 ini kita membahas mengenai persamaan bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Kalau sudah, good, langsung saja kita oprek-oprek mengenai persamaan bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, perlu adik-adik pahami bahwa peta konsep materi yang kita pelajari mengenai persamaan trigonometri yaitu video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan trigonometri dasar. Ini harus kalian pahami betul, yaitu ada persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Di mana bentuk persamaan sinus yaitu sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan K. Kalau ada bentuk seperti ini, sin X sama dengan K, bentuk yang kedua, K-nya itu kan konstanta atau bilangan. Kita rubah dulu ke dalam bentuk sin sama dengan A. Karena persamaan sinus yaitu sin sama dengan sin. Jadi kalau K konstanta bilangan, kita rubah dulu ke dalam bentuk sin alfa. Kalau sudah seperti ini, sin X sama dengan sin alfa, barulah bisa kita tentukan solusinya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Seperti itu. Kemudian video part 2 kita sudah membahas mengenai persamaan kosinus, yaitu cos X sama dengan cos alfa dan cos X sama dengan K. Ini pun sama, jika soalnya dalam bentuk cos X sama dengan K, maka K-nya kita rubah dulu ke dalam bentuk, karena persamaan kosinus yaitu harus cos sama dengan cos. Jadi K-nya kita rubah ke dalam bentuk cos alfa. Kalau sudah seperti ini ya, cos sama dengan cos, barulah bisa kita tentukan penyelesaiannya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian di video part 3 kita bahas mengenai persamaan tangen, di mana bentuknya yaitu tan X sama dengan tan alfa dan tan X sama dengan K. Ini pun sama, jika soalnya dalam bentuk tan X sama dengan K atau konstanta bilangan, maka bilangannya kita rubah dulu ke dalam bentuk tan alfa supaya jadi persamaan tangen, yaitu tan sama dengan tan. Kalau sudah dalam bentuk tan sama dengan tan, barulah kita selesaikan solusinya ya. Kita tentukan solusinya yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Nah, perlu diingat jika sininya sin X, cos X, tan X, maka solusinya X sama dengan semua ya. Tapi kalau sini sin 2X, oh berarti sini 2X sama dengan. Kalau sini 5X, oh berarti 5X sama dengan. Kalau sini X plus 30, oh berarti sini X plus 30. Jadi ini, nilai ini itu dipengaruhi dari bentuk ininya ya di sini, tergantung. Ya, kalau cos 2X, ya sini 2X sama dengan alfa plus K kali 360 gitu ya. Kalau tan X plus 30, oh ya sini X plus 30 plus alfa X plus 30 sama dengan alfa plus K kali 180. Seperti itu ya. Kemudian di video part 4 kita membahas mengenai soal host dari persamaan trigonometri dasar, yaitu persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Untuk soal hostnya seperti apa, silakan adik-adik pahami di video part 4. Kemudian video part 5 kita membahas mengenai persamaan kuadrat trigonometri, yaitu bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Solusinya dan pembahasannya seperti apa bisa kalian pahami kembali dan ingat-ingat kembali, dilihat di video part 5. Kemudian video sebelumnya yaitu part 6 kita membahas mengenai soal HOTS persamaan kuadrat trigonometri ya, dengan menggunakan bantuan sudut rangkap ya, sifat sudut rangkap dan sifat identitas trigonometri. Oke. Nah, silakan untuk mengingat kembali, kalian bisa mempelajari di video part 6. Kemudian untuk video part 7 kita akan membahas ini pengayaan sebenarnya ya, yaitu soal bentuk persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C. Ini. Nah, ini tetap kakak berikan, siapa tahu bermanfaat ya. Jadi untuk bentuk persamaan A cos X plus B sin X akan kita pelajari di video kali ini. Namun sebelum kita masuk ke inti dari materi itu, kakak ingatkan kembali mengenai materi prasarannya, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, ini untuk setiap videonya selalu kakak ingatkan kembali ya. Harapannya apa? Kalian akan hafal karena selalu ketika mau mempelajari suatu materi yang diingatkan itu nilai perbandingan trigonometrinya dulu. Dimana untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Cara menghafalnya, ingat-ingat, kalau sin alfa kita tuliskan dari setengah akar 0, ya, setengah akar 0, setelah akar 0 itu akar 1, kemudian setengah lagi, setelah akar 1, akar 2, setelah akar 2 itu akar 3, ya, setengah akar 3, setelah akar 3 itu setengah akar 4. Kita sederhanakan, setengah akar 0 kan 1, ya, setengah kali 1, ya
setengah akar 0 itu kan 0 ya, jadi setengah kali 0 sama dengan 0 gitu ya, 0 nilainya. Setengah akar 1 ya, akar 1 kan 1 ya, jadi nilainya setengah tetap ya, ini 0, ini setengah. Kemudian setengah akar 2 ya tetap setengah akar 2. Setengah akar 3 ya tetap setengah akar 3. Akar 4, nah, akar 4 kan 2, jadi setengah kalikan 2, coret-coret sama dengan 1 gitu. Jadi nilainya 0, setengah ya, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cara menghafalkannya gitu, pokoknya setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, nilai akarnya yang naik dari 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu kalau mau menghafalkannya dari dasar. Tapi kalau kalian mau menghafalkannya seperti ini ya nggak apa-apa. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Gitu pun nggak masalah. Oke, cukup kalian hafalkan nilai sin alfanya saja. Untuk kosinusnya tinggal kalian hafalkan cara menulisnya itu dibalik ya ke sana. Nah, yang pojok kanan kita tuliskan di pojok kiri. Nah, ini 1 tulis ini. Kemudian ini ke kiri ya, kemudian ini ke kanan yang urutannya ya. Jadi setelah 1 sini setengah akar 3 ya, ini setengah akar 3. Setelah setengah akar 3 setengah akar 2, setengah akar 2. Setelah setengah akar 2 setengah setengah. Setelah setengah 0 0 gitu ya. Kemudian tan alfa itu sin per cos cara menghafalkannya. Tinggal dibagi saja. Tan itu kan sin per cos. Jadi sin 0 tan 0 ya sin 0 bagi cos 0 yaitu 0 bagi 1 0. Nah, kemudian tan 30 setengah bagi setengah akar 3 yaitu seper akar 3 sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 ya setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Ini kan sama, coret-coret hasilnya 1. Kemudian tan 60 derajat setengah akar 3 bagi setengah. Ini coret-coret setengahnya. Nah, hasilnya akar 3. Kemudian tan 90 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Seperti itu. Itu materi prasyaratnya. Kalian harus hafal mengenai nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sekarang materi intinya. Ini intinya ya. Persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, ingat-ingat solusinya, langkahnya ya. Yang pertama, rubah ruas kiri. Ruas kirinya mana? Ini. A cos X plus B sin X ya menjadi K cos X min alfa dengan ketentuannya K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sementara ya, tan alfa sama dengan B per A. B per A. Jadi sin per cos. Ingat-ingat, tan itu sin per cos. Jadi sinnya kan B ini. Nah, koefisiennya ya. Ya, per A. Tan alfa jadi sin per cos. Yaitu B per A. B per A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ya, kita bisa menentukan bahwasanya ini. Nanti kita tentukan nilai K-nya dan alfanya. Ya. Alfa itu harus sama kuadrannya dengan titik AB. Ya. Harus sama kuadrannya dengan titik AB. Ingat-ingat. Yang besar. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ya, ini sumbu X. Ya, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ini pun sumbu Y. Ya. Yang ke sini ini kan 0 ya. 0. Ke sana itu kan X positif, sumbu X positif. Sementara ke kiri itu sumbu X negatif. Y-nya pun sama, ke atas itu Y positif ya. Ke bawah itu Y negatif yang ini. Nah, sekarang bila ada sini titik A. A-nya kan berarti positif A. B-nya sini B. Ini positif B. Kemudian sini ini A, sini berarti yang negatif, berarti min A. Ini negatif juga, berarti min B itu min B A min A. Oke. Nah, sekarang koordinatnya. Menuliskan koordinat ya, kalau ada titik seperti ini di sini. Menuliskannya berarti kan X, Y, X-nya itu A, Y-nya B. A, B. Ini pun sama. X, Y. X-nya itu ini min A ya, ini titiknya di sini. Min A, B. Nih. Titiknya di sini. X, Y. X-nya itu min A, Y-nya min B. Kemudian titik ini. Nah, X-nya itu A,
Y-nya itu min B. Nah, ingat-ingat, ini kuadran 1, ini kuadran 2. Ini yang sini. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, alfa harus sama kuadrannya dengan titik AB. Nah, ini ingat-ingat. Kalau A-nya positif semua, B-nya positif. Maksudnya kalau A dan B-nya positif semua, maka dia kuadran 1. Kalau A-nya negatif, B-nya positif, dia di kuadran 2. Alfanya nanti kuadran 2. Kalau A dan B-nya itu sama-sama negatif, berarti nanti alfanya itu kuadran 3. Ini di kuadran 3 sih. Kalau A-nya positif, B-nya itu negatif, maka di kuadran 4. Berarti alfanya di kuadran 4. Seperti itu ya. Nah, ini silakan nanti dipahami, dicatat ya. Kemudian langkah 2, persamaan berubah menjadi, ya, persamaannya dirubah jadi. Tadi yang ruas kiri kita rubah jadi K cos X min alfa. Berarti, nah ini soalnya tulis lagi bentuknya, yaitu A cos X plus B sin X. A cos X plus B sin X sama dengan C. Ruas kirinya kita rubah, ini ruas kirinya jadi, tadi apa? K cos X min alfa sama dengan C. Nah ini K cos X min alfa sama dengan C. Atau ini kan perkalian ya, K-nya pindah ruas ke kanan, jadi pembagian, jadi cos X min alfa sama dengan C per K. Itu boleh seperti itu. Jadi bisa dirubah ke dalam bentuk ini atau ini, nggak masalah. Kemudian ingat-ingat syarat terdefinisi. Nilai kosinus itu kan minimal itu, kosinus dari ini, minimal itu min 1, maksimal itu 1. Ingat-ingat ya, di video sebelumnya ada. Min 1, 1. Sementara cosinus X min alfa itu kan sama dengan C per K. Berarti ini C per K itu juga min 1 sampai 1 gitu. Ini kita ganti C per K saja, karena ini nilainya cos X min alfa itu C per K. Ini kita ganti C per K. C per K-nya itu lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Itu syarat terdefinisi. Pokoknya minimal min 1, maksimal itu 1. Oke? Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal ini kakak hapus dulu ya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X min akar 3 sin X sama dengan 2 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360. Nah, bentuknya ini kita rubah dulu dalam bentuk ini. A cos X plus B sin X sama dengan C. Ini bentuknya kita tuliskan dulu, biar nggak kebolak-balik. Kadangkala kalau bentuk ininya nggak ditulis, mana yang A dan B itu kebolak-balik. Kadang ada soal yang menjerumuskan, sinnya yang ditulis di depan, cosnya yang di belakang. Nah, nanti kalau kalian seperti itu, sinnya yang di depan, otomatis kalian nanti A-nya yang ini akar 3. Ya, nanti misalnya kayak gini, ada soalnya seperti ini. Padahal bentuknya kan gini, A cos X plus B sin X sama dengan C. Sementara kalau soalnya dibalik nulisnya gini, akar 3 sin X atau gini ya, jangan min ya. Nah, menghapus. Oke, akar 3 sin X min cos X sama dengan 2. Ini. Kalau bentuknya seperti ini ya, atau plus cos X sama dengan 2. Kalau bentuknya seperti ini, kalian nggak memperhatikan ini ya, tanpa ini bentuknya ditulis, kalian akan kebalik. Ini yang A-nya, ini yang B-nya, satu itu sebagai B-nya ya. Kebalik. Kenapa? Nah, ini pokoknya siapa yang di depan koefisiennya itu A ya. Yang di belakang B. Salah. Kenapa salah? Yang di depan itu harus cos. Nah, ini sementara sin, nggak boleh ya. Jadi ini ditulis ya. Ditulis supaya jadi lebih teliti. Oke, hapus. Nah, jadi sekarang kita tuliskan ya bahwasanya yang di depan itu harus cos. Nah, ini sudah cos yang di depan. Berarti cos X min akar 3 sin X sama dengan 2. Berarti A-nya itu 1 ini. A-nya 1 ya. B-nya min akar 3, B-nya min akar 3, C-nya 2 ya. A-nya 1, B-nya min akar 3, C-nya 2. Tetapi di sini C itu tidak
diperlukan. Oleh karena kita cukup tuliskan A dan B-nya saja. Itu A-nya 1, B-nya min akar 3. Tetapi kalau ada soalnya di balik sini, yang di depan, kalian tidak menuliskan ini, nanti akan kebolak-balik antara A dan B-nya. Oke? Itu perlu dipahami. Oke, kalau sudah A dan B-nya sudah ketemu, kita lanjut ke cari apa? Cari tentukan nilai K dan alfanya. Ya, alfanya nanti berapa nilainya. Ini dicari, K-nya berapa. Nah, ini dicari. Pertama cari nilai K-nya, kedua cari nilai alfanya. Nah, langkah pertama rubah ruas kiri menjadi K cos X min alfa ini. Nah, nanti yang kita tentukan K-nya berapa, alfanya berapa, tentukan nilai K. K dulu berapa? Rumusnya itu K sama dengan alfa. Akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Sama dengan A-nya itu 1 dari akar 1 kuadrat plus B. B kuadrat itu akar plus min akar 3 kuadrat. Itu 1 kuadrat itu 1, min akar 3 kuadrat itu 3. Jadi 1 plus 3. 1 plus 3 itu 4, jadi akar 4. Akar 4 itu 2. Tuliskan positifnya saja. Akar 4 kan plus minus 2. Kita tuliskan yang positif. Oke? Nanti ingat ya. Kemudian setelah tentukan nilai K, nah, kita tentukan alfanya. Alfanya. Ini udah penuh sesak ya. Nah, kita lanjut untuk halaman berikutnya. Kita tentukan alfanya. Alfanya yaitu dengan cara apa? Ini B per A. Tan itu adalah sin per cos. Sin per cos. Jadi sin per cos miliknya sin itu B, cosnya itu A. Jadi B per A ya. Sin per cos B per A. Jangan kebalik-balik ya. Oke, kalau sudah, kita tentukan dulu juga ini ya, bahwasanya alfa harus sama kuadrannya dengan titik AB. Tadi A dan B-nya berapa nilainya? AB-nya itu A-nya 1, B-nya itu min akar 3. Jadi alfa titik A, B sama dengan A-nya 1, min akar 3 berada di kuadran 4. Kenapa berada di kuadran 4? Tadi diingat-ingat bahwasanya nih tadi ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kuadran 1 sini ini sumbu X positif ya. Kemudian sini sumbu X negatif, sini Y positif, sini Y negatif ya. Nah, kuadran 4 ya. Nah, sini ini A positif, B positif, B negatif ya. A negatif. Oke. Nilainya yang ini A, B yaitu positif, negatif. Nah, ini kalau kuadran 1 itu nilainya kan A positif, B positif ya, A, B positif semua. Kuadran 2 nilainya itu min A, B, min A, B. Ya, kuadran 3 itu nilainya A, min B. Apa kuadran 4 ini? Kuadran 4 ini yang kuadran 3. A, min B, A, min B ini kuadran 4. Kuadran 3 min A, min B. Nah, sekarang cari yang A, min ya B ini cari A, min B. A, min B. A-nya positif, B-nya negatif ya. Ini. Nah, itu kuadran 4, maka di kuadran 4 gitu ya. Jadi ini maaf ya, kakak hapus bukan A, min B, ini cari yang gini. Nah, ini positif, negatif ya. Positif, negatif kan ini positif, ini negatif ya. Jadi kuadran 4 gitu ya. Oke, kakak hapus dulu. Udah dihapus. Kita lanjut. Nah, tannya itu bentuknya kan tan alfa sama dengan B per A. Maka B-nya kita masukkan. B-nya itu adalah min akar 3. Min akar 3 per 1. Oke, min akar 3 per 1 itu B per A. Min akar 3 per 1 itu sama dengan min akar 3. Min akar 3. Nah, min akar 3 itu kuadran 4 ya. Alfa di kuadran 4. Nah, ingat-ingat
Alfa di kuadran 4, kita pakai rumus kuadran, sudut kuadran. Kuadran 1 tan alfa, kuadran 2, 3, 4, ingat-ingat bahwasanya bantuan sudutnya, sini 90 derajat, sini 180 derajat, 270 derajat, nih 360 derajat. Nah, supaya tidak merubah nilai kita pakai yang 180 dan 360. Kalau kuadran 2 berarti kan kurang dari 180, makanya 180 min alfa. Kalau kuadran 3 itu lebih dari 180, maka 180 plus alfa. Gitu. Kalau kuadran 4 pakainya 360. 360 kalau kurang dari 360 kuadran 4 jadi 360 min alfa. Kuadran 1 ya alfa saja. Gitu ya. Dipahami. Kalau pakai 90 dan 270 jangan dipakai. Kenapa? Merubah nilai. Kalau sin pakainya bantuan 90 plus alfa misalnya. Jadinya nanti cos ya. Cos ya, min cos alfa gitu. Tapi kalau misal pakainya 180 sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos. Tapi kalau pakainya 90 dan 270 derajat bantuannya, sin jadi cos, cos jadi sin ya, seperti itu. Nah, sekarang min akar 3. Kita pakainya ini dilihat itu akar 3-nya saja ya. Akar 3. Ini kan tan. Tan berapa yang nilainya akar 3? Nah, ini kan tadi di kuadran 4 ya. Karena di kuadran 4, maka ya, ingat-ingat. Karena di kuadran 4, ingat-ingat, bantuannya adalah 360 min alfa. Tan 360 min alfa. Jadi, alfanya ya, ini kita ganti tan 360 min alfa dengan dilihat akar 3-nya saja, minnya jangan ya. Akar 3, tan berapa, sudut istimewa berapa yang nilainya akar 3, yaitu 60 derajat. Jadi alfanya kita ganti 60 derajat, gitu ya. Tan kuadran 4, 360 min alfa. Oh, ini akar 3, min akar 3, min ya kita hiraukan. Akar 3 itu tan berapa? Tan 60 derajat. Oh, alfanya ganti 60 derajat, gitu ya. Nah, sekarang tan 360 min 60. 360 kurangi 60 itu berapa? 300 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk alfa kuadran 4. Nah, ini alfa kuadran 4. Ini sudah. Nah, oleh karenanya, sekarang tinggal kita masukkan tan-nya. Ini tan alfa, ini kan tan alfa, ruas kiri, tan alfa, tulis semua tan alfa. Oke. Selanjutnya, ya. Ini kita sederhanakan. Tan alfa sama dengan tan 300 derajat. Berarti alfanya sama dengan bukan alfanya, alfa sama dengan 300 derajat gitu. Ketemu alfanya. Jadi K-nya ketemu ya. K-nya sudah ketemu tadi, nilai K-nya adalah 2, alfanya ketemu 300 derajat gitu. Kalau sudah berarti kita bisa menentukan ruas kirinya berubah jadi berapa gitu. Langkah selanjutnya, ini K-nya sudah ketemu sama dengan 2, alfanya 300 derajat. Langkah 2 itu persamaan berubah menjadi apa? Cos X min akar 3 sin X, ini soalnya tadi, sama dengan 2. Ruas kirinya kita rubah tadi jadi K cos X min alfa. K cos X min alfa sama dengan 2. Ruas kirinya ini, K-nya kita ganti 2, K-nya ganti 2. Jadi 2 cos X min alfanya 300. Sama dengan 2. Seperti itu. 2 cos X min 300 sama dengan 2. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita tuliskan lagi ya. Tadi kan seperti ini terakhir ya. Langkah 2 persamaan berubah menjadi tadi terakhir dituliskan ini. 2 cos dalam kurung X min 300 derajat sama dengan 2. Nah, ini kalau untuk diselesaikan, 2-nya yang depan ini kan operasinya perkalian ya. Pindah ke kanan jadi pembagian, jadi cos X min 300 derajat sama dengan 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Jadi cos X min 300 derajat sama dengan 1. Itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. 1 itu ya, 1 itu sama dengan ini supaya bisa kita selesaikan. Ini kan bentuknya cos sama dengan K ya, konstanta.
Supaya kita bisa selesaikan berarti kita rubah dulu dalam bentuk persamaan kosinus kan. Nah, ini dasarnya kan persamaan kosinus. Cos sama dengan cos. Cos berapa yang nilainya 1? Nah, itu kan cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Jadi kita rubah 1 itu jadi cos 0 derajat ya. Nah, kemudian ini C per K-nya ya. C per K-nya ya. Ini nanti kita ganti 0 ya. Ini kita ganti cos 0 ya. Ini kakak hapus dulu. Nah, kemudian 1 itu kan memenuhi syarat ini, nilai kosinus atau nilai C per K. C per K itu kan minimal min 1, maksimal 1, syarat terdefinisi syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, yaitu ini min 1, C per K-nya lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Nilai ininya pokoknya harus ini nilai di sini ruas kanannya setelah di cos sama dengan ini, pokoknya harus sama dengan ini di interval ini. Nah, 1 itu apakah terletak di interval ini? Iya, ya. Karena ini pakai tandanya apa? Kurang dari sama dengan 1. Berarti sama dengan 1 itu masuk. Jadi dia memenuhi syarat interval ini. Kalau memenuhi syarat, berarti kita lanjutkan. Ini bisa diselesaikan. Tapi syarat ini, berarti 2 itu kan tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti selesai. Tidak ada penyelesaian. Ya, soalnya tidak bisa diselesaikan. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya. Tapi karena ini memenuhi syarat, berarti punya penyelesaian. Nah, karena punya penyelesaian, berarti kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Tadi 1 itu kita ganti jadi cos 0. Tadi kan karena cos 0 itu sama dengan 1. Jadi satunya ganti cos 0 supaya bisa diselesaikan. Karena ini bentuknya cos, berarti supaya bisa diselesaikan jadi persamaan cosinus, yaitu cos sama dengan cos. Tuh, ini sudah dalam bentuk persamaan cosinus, cos sama dengan cos. Oleh karenanya, ini x-nya, karena muat x, ini berarti alfanya. Alfanya sama dengan 0 derajat. Oke, nah sekarang persamaan kosinus, solusinya seperti apa? Ini ingat bentuk kirinya x min 300, berarti nanti x min 300 tetap sama dengan, nah ini rumusnya, alfa plus k kali 360, dan ini tetap x min 300, karena sini x min 300, sama dengan solusi yang kedua, min alfa plus k kali 360 derajat. Dengan alfanya 0 derajat. Substitusikan ke sini, x sama dengan, jangan substitusikan dulu ding. Ya, ini min 300-nya kita pindah ke ruas kanan dulu. Min pindah ke kanan jadi plus. Ya, jadi min 300 pindah ke kanan jadi positif 300. Jadi alfa plus k kali 360 plus 300. Min 300-nya pindah ke kanan. Jadi x sama dengan alfa plus k kali 360 plus 300 dengan alfanya 0 derajat. Substitusikan ke sini. Jadi x sama dengan alfanya 0 derajat plus k kali 360 derajat plus 300. 0 tambah 300 hasilnya 300. Jadi x sama dengan 300 derajat plus k kali 360 derajat. Ini sudah bentuk paling sederhana, sudah x sama dengan. Kalau tadi x min 300 kan belum x sama dengan, makanya min 300-nya kita pindah ke kanan supaya jadi bentuk x sama dengan. Gitu. Nah, sekarang sudah x sama dengan, berarti ini bentuk paling sederhana. Kalau sudah bentuk paling sederhana, kita cek untuk x untuk k sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Dengan soalnya ini cos x min akar 3 sin x sama dengan 2, ya intervalnya ini akan kita pakai interval di soalnya, yaitu x lebih dari 0 kurang dari sama dengan 360. Kita cek untuk k sama dengan 0, 1 dan seterusnya. K sama dengan 0 dulu, substitusikan ke sini. X sama dengan 300 derajat plus K-nya ganti 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 itu 0. 0 tambah 300 hasilnya 300. Apakah 300 memenuhi syarat interval ini 0 sampai 360? Iya, dia terletak di antara ini 0 sampai 360. Karena termuat di sana jadi dia memenuhi syarat interval ini. Kalau memenuhi syarat, lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K sama dengan 0, K sama dengan 1. Substitusikan ke ini. X sama dengan 300 derajat plus K-nya ganti 1 kali 360. Oke, 1 kali 360 kan 360 tambah 300. Hasilnya 660. Apakah 660 terletak di interval 0 sampai 360? Jawabannya tidak, karena 660 itu lebih dari 360. Jadi dia tidak memenuhi syarat, tidak terletak di interval ini.
Oke, kalau tidak memenuhi syarat, berhenti. Tidak usah lanjutkan ke K sama dengan 2 dan K sama dengan 3 dan seterusnya. Jangan dilanjutkan. Kita lanjutkan ke solusi yang sebelah kanan, yaitu X min 300 derajat sama dengan min alfa plus K kali 360. Ini pun sama, ya, supaya kita bisa selesaikan, rubah dulu ke dalam bentuk paling sederhana, yaitu X sama dengan. Karena X min 300, berarti min 300-nya pindah ke ruas kanan. Jadi, X sama dengan min 300 pindah ke kanan jadi plus 300. Jadi, min alfa plus K kali 360 plus 300 derajat. Kita substitusikan alfanya 0. Jadi, X sama dengan min 0. Min 0 itu ya sama dengan 0. Ya, min 0 itu nggak ada. Jadinya min 0 itu min kalikan 0 ya 0. 0 derajat plus K kali 360 derajat plus 300. 0 tambah 300 derajat hasilnya 300 derajat. Jadi X sama dengan 300 derajat plus K kali 360. Ya, ini sudah bentuk paling sederhana, sudah X sama dengan. Nah, ini kan sama, X sama dengan 300 plus K kali 360, ini pun X sama dengan 300 plus K kali 360. Makanya untuk pengecekan untuk K sama dengan 01 dan seterusnya, nilainya pasti sama, kembar. Ya, nilainya kembar karena bentuk paling sederhananya pun kembar, yaitu X sama dengan 300 plus K kali 360. Ini pun X sama dengan 300 plus K kali 360. Jadi ini bisa kalian cek, tuliskan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Boleh tidak, karena nilainya kembar. Jadi K yang memenuhi hanya K0 saja. Nilainya 300 derajat X-nya yang memenuhi. Yang lain nggak ada. Ya, silakan. Ya, kalau mau dicek ya silakan, nggak apa-apa. Ini cek aja. Ya, K sama dengan 0, 1, dan seterusnya. K sama dengan 0 substitusikan ke sini. X sama dengan 300 derajat plus K-nya ganti 0 kali 360 derajat. 0 kali 360, 0 tambah 300, hasilnya 300 derajat. Sama kan? Oh, memenuhi syarat. Memenuhi syarat, lanjut ke K yang berikutnya. K sama dengan 1, substitusikan ke sini. 300 derajat plus K-nya ganti 1 kali 360. 1 kali 360 itu 360 tambah 300. 660, sama kan? Sama, tidak memenuhi syarat. Jadi kalau sini bentuk paling sederhananya itu kembar, maka cukup sekali saja, ya, jangan 2 kali, ya, nanti buang-buang waktu. Oke, nah ini hanya untuk pengecekan saja, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah berapa? Ini 300 derajat saja. Ya, jadi HP-nya sama dengan 300 derajat, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke latihan soal. Kalau belum paham, silakan boleh dituliskan di kolom komentar untuk kesulitannya di sebelah mana, atau boleh kalian ulangi lagi video ini. Oke? Oke, kalau sudah good, kita lanjut ke latihan soal. Oke, untuk latihan soalnya, kakak berikan di sini ada 5 soal, ya, dengan bentuknya hampir sama dengan contoh soal tadi. Silakan kalian pahami contoh soal tadi, ikuti langkah-langkah tadi. Ini cuma diganti angkanya saja, ya, jadi konsepnya sama. Nah, harapannya nanti adik-adik bisa menyelesaikannya dengan memperhatikan contoh soal tersebut, ya. Silakan dikerjakan, nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita cek sama-sama jawabannya sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar juga boleh. Oke? Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.